Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin Rasulih Sayyidil Anam wa ala alih wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para kiai, para ulama yang kami muliakan, seluruh yang hadir yang kami hormati, pertama-tama kami akan menyampaikan bahwa ada satu hadis Nabi, satu hadis, bukan hadis Nabi langsung. Dua sahabat Nabi apabila setiap bertemu selalu membaca surat Wal Asri. Ada sahabat Nabi, dua sahabat, setiap kali berjumpa, satu membaca surat Wal Asri, satu membaca surat Wal Asri, bersalaman, selesai. Ketemu lagi ya begitu, tidak baca surat yang lain. Setiap berjumpa dua orang ini, satu sama lain selalu membacakan surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Ditulis oleh At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Kenapa? Apa hikmahnya? Di dalam Al-Quran, waktu itu disebut di beberapa ayat yang sangat berharga, sangat mulia, sangat bernilai. Waktu disebut di beberapa ayat. Ada Al-Quran bicara waktu malam, wal-laili, demi malam. Ada ayat Al-Quran wan-nahari, demi siang. Ada ayat Al-Quran lagi wal fajri, demi fajar. Ada ayat Al-Quran lagi was subhi, demi subuh. Habis subuh Al-Quran bicara lagi wad duha, demi waktu duha. Wadduhri tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran tudhirun, wahina tudhirun, dan ketika waktu kalian di waktu duhur, tapi tidak wadduhri. Kemudian wal asri, demi waktu asar. Ada malam,
ada siang, ada fajar, ada subuh, ada duha, ada waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Jadi bukan demi waktu asar. Karena untuk menyesuaikan dengan ayat-ayat lain, ada wadduha, ada wasubhi. Wasubhi dan wal asri. Kenapa? Karena manusia itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW mudah membuang waktu, sering rugi di dalam waktu, sering menyia-nyiakan waktu, sampai kata Rasulullah ada dua hal yang sering dibuang oleh manusia, sering manusia rugi, adalah as-sikhah wal faragh, mumpung sehat dan mumpung sempat. Mumpung sehat, ngaji sebanyak-banyaknya. Mumpung sehat, belajar sebanyak-banyaknya. Mumpung sehat, menghafal sekuat-kuatnya. Wal faragh, mumpung sempat. Tapi dua perkara ini sering dibuang, disia-siakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak menghargai waktu. Banyak orang punya kitab, tidak pernah melihat kitabnya. Banyak orang sempat mengaji tapi enggan untuk menambah ilmu. Padahal Al-Quran di situ semua hidup ini fluktuasi, naik turun. Rezeki naik turun. Yaqbidu wa yabsutu. Allah menyempitkan rezeki, Allah melapangkan rezeki. Berarti kan naik turun. Tetapi yang diperintahkan Allah untuk menambah, Rabbi zidni ilman, ilmu supaya ditambah. Yang kedua adalah iman, liyasdadu imanan ma'a imanihim, tambah iman. Yang ketiga adalah zadahum huda, tambah hidayah. Yang keempat, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, tambah kekuatan. Tambah ilmu, tambah iman, tambah hidayah, tambah kekuatan. Itu dengan memanfaatkan waktu. Ulama memanfaatkan waktu sebagai ulama. Kiai memanfaatkan waktu sebagai kiai. Guru memanfaatkan waktu sebagai guru. Oleh karena itu, dua sahabat ini sangat-sangat semangat dengan surat wal asri. Setiap bertemu wal asri yang dibaca, setiap bertemu wal asri yang dibaca. Ternyata menggambarkan, mengisarahkan supaya kita memuliakan hadiah Allah, anugerah Allah berupa waktu, yaitu sehat dan sempat. Inilah awal pidato saya belum pidato, baru pembukaan ini ya, belum pidato ini. Di dalam surat wal asri dimulai wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kata sungguh 2 kali, taukidnya kan 2 kali. Sesungguhnya manusia itu inna pakai taukid, lafi khusrin sungguh lagi dalam kerugian. Berarti manusia itu rugi yang berkali-kali, rugi yang berturut-turut di dalam membuang waktu. Sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib Ar-Razi, nanti di surga saja masih rugi loh. Masya Allah. Kita masuk surga, kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita husnul khatimah. Tapi nanti kita di surga saja, kita itu masih bisa rugi. Innal insana lafi khusrin. Menurut Ar-Razi. Kenapa? Karena nanti kita di surga, surga kita itu yang bawah. Rugi kita. Kok nggak bisa surga yang di atasnya? Kita surganya orang awam. Kok nggak bisa ke surganya orang yang berilmu? Kita surganya orang yang beriman. Tapi kok nggak bisa di surganya orang yang dermawan? Kita surganya orang yang sholat. Tapi kok nggak bisa orang yang surganya khusyuk? Nanti kita rugi. Masuk surga masih bisa rugi, menyesali kenapa tidak bisa masuk surga yang di atasnya. Itu di surga. Maka dalam Al-Quran kata inna itu diulang sampai 1679 kali. Berapa? Inna dalam Al-Quran 1679 kali. Banyak. Tidak sedikit sesungguhnya. Bukan anna lah, inna. Jadi ada anna tapi ini inna. Saya ambil inna. Wal asri innal insana. Kata inna dalam Al-Quran, inna sesungguhnya, itu diulang sampai 1679 kali. Sedangkan insan dalam Al-Quran 65 kali. Insan yang artinya manusia dalam Al-Quran 65 kali. Nah, sekarang kita pelajari. Saya meneliti dalam ayat itu. Ternyata inna ini kalau diidofahkan, disambungkan dengan insan, itu temanya banyak tema yang negatif, mengerikan. Jarang, hampir saya tidak, pokoknya nanti diteliti lagi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Memang rugi itu ada beberapa bentuk kerugian. Ada orang yang rugi, di dalam Al-Quran digambarkan itu orang rugi, orang yang tidak pernah sedekah, begitu menjelang wafat dia menyesal. Itu kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran menggambarkan begitu. Dua kasus itu.
yaitu rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini orang kan tidak pernah sedekah, rugi dia, begitu mau mati menyesal dia. Tetapi jangan tema itu kita putuskan sebatas itu, bukan. Tapi kita punya ilmu tidak pernah kita kerjakan. Mohon maaf, ilmu yang diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berbagai macam masuknya itu, tetapi ilmu yang paling sulit untuk direalisasikan adalah bukan fikih, bukan muamalah yang etika lahir, tapi ilmu yang paling sulit diamalkan adalah ilmu tahdibun nufus. Itu paling sulit. Bersihnya jiwa. Kenapa? Begini, Al-Quran kan menjanjikan orang yang hatinya baik maka ilmu masuk. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Iya'lamillahu, jika Allah mengetahui fi qulubikum, di dalam hati kalian, khairan, baik, yu'tikum khairan, Allah akan memberi yang lebih baik. Satu. Kemudian di dalam ayat lain, kalau hatinya tidak baik, ilmu tidak bisa masuk, dijauhkan dari pemahaman Al-Quran. Sa'asrifu an ayatiyalladina yatakabbarun. Sa'asrifu an ayatiyalladina yatakabbarun. Akan aku jauhkan, akan aku singkirkan dari memahami ayat-ayatku mereka yang berhati sombong. Berarti hati yang sombong dan sebagainya itu memang menghalangi manusia dan merugikan manusia. Nah, di dalam ilmu jiwa Al-Quran tentang hati yang bersih, tentang jiwa yang bersih, ya, tentang jiwa yang bersih, begini, kita ini kalau di dunia masih punya sifat-sifat yang merugikan, lafi khusrin, seperti pamer. Masih ada kan pamer? Ada enggak pamernya? Yuraun, itu penyakit pamer. Dengki masih ada enggak? Dengki. Min syarri hasidin idza hasad, hasadan min indi anfusihim. Kemudian penyakit dendam ada. Nah, ternyata dalam Al-Quran, kalau orang sudah mati, meninggal dunia, itu penyakit jiwa-jiwa itu banyak hilang semua. Orang dalam kubur sudah nggak ada sombong. Dalam kubur nggak ada sombong. Orang masuk kubur sudah tidak ada riak, pamer, nggak ada. Orang dalam kubur sudah tidak ada niat untuk bohong, tidak ada niat untuk bohong. Orang dalam kubur sudah tidak ada niat hubul jah, suka pangkat, pasang
foto-foto di jalan-jalan, nyalek ini tidak ada, sudah dalam kubur. Tapi penyakit satu ini masih dendam, masih hanya satu penyakit, patologi jiwa. Satu penyakit ini masih masuk kubur, masih punya dendam, bangkit dari kubur masih dendam, begitu masuk surga baru hilang. Kenapa kita tahu itu? Dari Al-Quran bicara, begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Begitu masuk surga, aku cabut dari hatinya, aku cabut dendam yang ada dalam hatinya, aku cabut. Sudah masuk surga, berarti dalam kubur masih punya dendam, bangun dari kubur masih punya dendam. Hanya satu itu penyakit. Itu penyakit yang berbahaya. Jadi ini penyakit, kalau dalam ilmu teori tanasubul Quran itu menarik. Tanasubul Quran itu ilmu keserasian ayat. Keserasian ayat Quran itu kan menarik. Coba kita pikir, penyakit jiwa pertama dalam Al-Quran itu ragu-ragu. Itu penyakit jiwa pertama. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, raib, keraguan. Penyakit jiwa yang terakhir disebut Al-Quran juga ragu-ragu, min syarril waswasil khannas, waswas, penyakit waswas, kesamaan. Manusia pertama turun ke bumi itu sifat yang diwanti-wanti oleh Allah, awas bahaya, itu bermusuhan, ba'dukum li ba'din aduun, satu sama lain akan bermusuhan. Begitu sifat yang terakhir direhabilitas oleh Allah, dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi manusia turun dari surga diingatkan sifat bahaya adalah bermusuhan. Manusia masuk kembali ke surga, semua yang masuk surga yang dibersihkan penyakit terakhirnya adalah dendam. Subhanallah, ini merupakan korelasi atau tanasub keserasian ayat-ayat Al-Quran. Ilmu ini kalau dibahas secara khusus di dalam kitab Nadbud Durar fi tanasubil ayati was suwar, karya Al-Biqai, ya, Al-Biqai itu kitab membahas tentang kenapa habis ayat ini, kenapa habis ini, habis ini sampai 30 juz. Itu lengkap, bagus sekali itu. Kitabnya ada 8 jilid besar. Nadbud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Jadi kita sering rugi dengan hati kita. Kebodohan itu seimbang dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ada enggak? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk orang bodoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kebodohan dengan setan itu seimbang. Imbang kebodohan dengan setan. Subhanallah. Al-Quran bicara, innal insana layadkha, sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Subhanallah, melampaui batas. Saking senengnya duit, ngipi itu pakai kalkulator.
Saking senengnya apa? Duit. Itu mimpi bawa kalkulator. Saking senengnya duit, itu ketika pencabutan nyawa, dia tidak baca kalimat la ilaha illallah, tidak baca kalimat tauhid, bacanya sertifikat. Mau mati itu loh. Orang mau mati itu kan ya la ilaha illallah, semoga kita husnul khatimah. Itu tidak baca itu, bacanya sertifikat. Mas, baca mas, la ilaha illallah, ATM. Jadi mau mati itu ngucapnya apa? ATM. Bukan la ilaha illallah tapi ATM. Ada lagi yang mau mati karena dia disuruh jebarkan uang, tidak disebarkan, tim sukses. Ada yang begitu mau mati ya. Mau mati bacanya apa? Tim sukses. Ada yang begitu. Jadi Masya Allah, ini ya, innal insana layatqa. Jadi saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan, inna itu berapa? 1679 kali dalam Al-Quran kata inna, sedangkan insan 65 kali. Itu ada ayat innal insana layatqa, sesungguhnya manusia itu mudah melampaui batas. Togho dalam Al-Quran itu ada kata togho, ada kata yadgho, ada kata tughyan fi tughyanihim ya'mahun, ada kata taghut wa abada taghut dengan akar kalimat yang sama, yakni melampaui batas. Ada orang yang melampaui batas di dalam ibadah sampai orang itu melampaui batas dalam ibadah. Saya baca ya di dalam literatur kitab, mohon maaf tapi ini literaturnya bukan literatur ahli sunnah. Saya ahli sunnah, kita sunni, tapi yang saya baca ini literatur syarah Nahjul Balaghah, literatur Syiah. Saya baca, saya punya kitabnya 20 jilid, syarah Nahjul Balaghah. Di dalam kitab itu ada orang khutbah, saking semangatnya khutbah, marah dia. Khutbah itu marah, Jumat sampai asar belum selesai. Subhanallah, khutbahnya itu sampai asar belum selesai, lalu dilanjutkan sampai maghrib dilanjutkan sampai isya, khutbah. Akhirnya nggak sholat Jumat, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Itu terjadi. Kenapa? Melampaui batas. Ada orang begitu. Ada lagi orang yang melampaui batas di dalam, mohon maaf, di dalam belajar. Bisa dibaca dalam Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir tentang wafatnya Imam Muslim. Imam Muslim itu wafat semalam, paginya wafat,
tadi malam itu beliau mencari hadis. Mencari hadis supaya tidak tidur, beliau ngemil, tahu ngemil? Ngemil dengan kurma. Tapi kurma ini habis 1 keranjang. Subhanallah. Jadi beliau supaya tidak tidur, beliau mencari hadis dengan ngemil. Imam Muslim, Bukhari Muslim, tokoh hadis Muslim yang nomor 2 setelah Imam Bukhari. Itu beliau semalam mencari hadis dengan ngemil kurma supaya tidak tidur, tapi habis 1 keranjang, paginya meninggal dunia. Jadi memang ada orang yang cinta ilmu seperti begitu. Ada lagi orang, tapi kita ini sekedar untuk diketahui supaya kita semangat ilmu. Ada orang bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah itu menulis kitab berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama. Harganya waktu menurut ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Di situ disebutkan Imam Abdul Azim Al-Mundhiri, tapi ini bukan melampaui batas yang buruk. Abdul Azim Al-Mundhiri itu seorang ahli hadis, penulis kitab At-Targhib wa Targhib yang 4 jilid, At-Targhib wa Targhib. Beliau itu ketika di madrasah mengajar, putranya wafat. Nah, kira-kira gimana kalau bapak mengajar di madrasah ada berita putranya wafat, berhenti enggak? Beliau enggak berhenti, tetap mengajar. Beliau tidak terus langsung pulang ke rumah. Tolong jenazah anak saya bawa ke sini. Bawa ke sini ke madrasah. Akhirnya jenazahnya putranya dibawa ke madrasah. Beliau menyolati di madrasah. Setelah menyolati, tolong antarkan, rawat dengan baik, makamkan dengan baik. Aku melanjutkan mengajar madrasah. Ini kalau di Jawa pasti lagu Mairama, terlalu, ya kan? Pasti orang akan komentar apa? Terlalu. Dalam lagu Mairama kan apa? Terlalu. Padahal ini bukan. Ini ulama yang memang sangat-sangat saghaf, masghuf, hobi dengan ilmu. Imam Ar-Razi itu mengarang tafsir Ar-Razi ketika di surat Yusuf, penafsiran terakhir itu surat Yusuf, anaknya yang namanya Muhammad meninggal dunia. Beliau tetap mengarang kitab sambil menulis, tolong kalau membaca sampai ayat ini, tolong anakku yang bernama Muhammad dikirimi Fatihah. Tapi ditulis dalam tafsirnya, ketika anak itu meninggal dunia, Muhammad, beliau tetap melanjutkan menulis kitab. Coba sekarang ini guru-guru ustadz saat menikah kok gak mulang kan? Awakku kudu lara, awakku rasanya kok gak kepenak, kudu lara, padahal lagi kudu, belum lara, kudu lara. Rasanya kok mau masuk angin, belum masuk angin, sudah nggak ngajar. Tapi Imam Ar-Razi, putranya wafat, tetap melanjutkan mengarang kitab. Ini orang yang memang sangat-sangat hebat dalam mencari ilmu. Nah, kalau kita nanti
kritik ulama seperti ini itu terlalu itu dalam cinta ilmu, tapi kita juga terlalu menjauhi ilmu, kan sama. Jadi jangan begitu ya, terlalu menjauhi ilmu. Mohon maaf, ada orang yang suka jamaah di masjid lupa keluarga. Memang ada, kita celah tanpa disadari. Ada orang yang suka mencari uang terus sampai lupa sholat, kan ada orang sholat terus, jamaah terus, lupa nggak kerja. Dirasani orang kok di masjid terus tidak pernah kerja, orang di masjid terus tidak pernah mikirkan nafkah. Tapi ada orang yang cari uang terus nggak pernah sholat, kan sama. Jadi tanpa sadari ada perbandingan. Oleh karena itu jangan sampai kita hidup melampaui batas. Mencari ilmu, mencari duniawi tetap dengan ukuran wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ada ya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Apa-apa itu dengan ukuran. Inilah pidato saya yang pertama. Ini ya, belum kita nanti ulas untuk mengulas lagi tentang insan dalam Al-Quran. Subhanallah, kita itu masih melihat kiai-kiai sepuh dulu. Nah, kita sekarang ini mengingat bagaimana kiai sepuh dulu dengan kita yang muda-muda ini. Sebab apa? Kiai sepuh dulu itu belum mengerjakan sesuatu, itu asasnya ikhlas dulu. Jadi ikhlasnya sudah disiapkan, baru mengerjakan. Sekarang ini kita enggak, ingin mengerjakan segala pekerjaan, ikhlasnya nanti dulu. Subhanallah, kita ini ya gak seperti dulu. Nah, kenapa demikian? Ada termasuk kerugian bagi manusia, yaitu mahasinnya awalin, orang-orang awal tidak diteruskan orang-orang akhir. Kebaikan orang-orang dulu tidak dilanjutkan orang-orang berikutnya. Itu termasuk kerugian. Dulu itu ada orang ngimami sholat. Yang belakang ini makmum awam, bisa bahasa Arab tapi keliru. Imamnya begini, imamnya itu dia sholat, ini saya baca di dalam kitab sastra Arab, Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf, itu ya, kitab sastra Arab. Itu ada orang ngimami, bacanya begini, di belakangnya makmum, persis makmum yang paling depan. Lah imamnya baca ayat begini, alam nuhlikil awalin, bukankah aku akan membinasakan yang bagian awal. Nah, dia baris di depan terus mundur, dia mundur. Kemudian ayatnya dilanjutkan, summa nutbi'uhumul akhirin, kemudian aku susulkan, membinasakan yang bagian akhir. Dia lari akhirnya.
Ini ada orang begitu. Jadi ini bisa bahasa Arab tapi keliru. Bisa bahasa Arab tapi keliru. Ada begitu. Ya. Ada lagi begini. Ini kerugian. Jadi bisa bahasa Arab tapi tidak mengerti syariat. Ini termasuk. Jadi orang dulu itu ikhlas amal, ikhlas amal. Maka Kemenak loh ya, cap lambangnya Kemenak tuh ikhlas beramal. Ya kan gitu ya, Kemenak ikhlas beramal. Dan ilmu bahasa lughat dan ilmu kayyafhamu ma'aniyal qur'ani was sunnati daqiqatil ma'ani. Ya kan ada ya, perlunya ilmu nahwu itu untuk memahami apa makna-makna Quran dan sunnah yang lembut artinya. Ada orang Arab mengimami, begini mengimami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imamnya ini ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Jadi ada orang imami sholat, ada orang imami sholat, imamnya begini, orang imami sholat, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Tapi dia lupa, ayat berikutnya lupa. Ngimami lupa. Biasanya orang ngimami lupa itu di dalam kitab-kitab habis dimarahi istrinya. Itu ingat-ingat. Jadi kalau habis dimarahi istrinya, jangan tergesa-gesa ngimami sholat. Bisa error, bacaannya bisa error. Ya. Nah, ini orang imami sholat. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya aku mengutus Nuh pada kaumnya. Lupa lagi. Begitu lupa, belakangnya itu ada yang paham. Kalau Nuh gak mau cari yang lain, kata begitu. Karena dia tahu itu ayat mengutus Nuh. Dikira tuh Nuh siapa begitu. Akhirnya orang belakangnya teriak, kalau Nuh nggak mau ya cari yang lain. Nah ini berarti ini orang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu ilmu. Jadi banyak sekarang orang bisa bahasa Arab tidak berilmu. Oleh karena itu ngaji di pondok pesantren ada Quran, ada nahwu, ada sorof, ada hafalan, supaya apa? Tahu bahasa Arab, ada ilmunya. Tidak cuma bahasa Arab, tidak tahu ilmunya. Ada lagi begini, Rasulullah itu kan memberikan resep kesehatan jinten ireng. Tahu jinten ireng ya? Habbah sauda. Jinten apa? Hitam. Itu ada orang nggak bisa ngaji, bacanya keliru. Hayyatun sauda, ular hitam. Masya Allah. Jadi habbah sauda, jinten hitam, dibaca hayyatun sauda, ular hitam. Akhirnya dia sakit cari ular hitam dan akhirnya keracunan dan meninggal dunia. Ini orang yang rugi, hanya tahu bahasa Arab tidak tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu
pelajari ilmu sebanyak-banyaknya, meskipun tidak bisa banyak, nggak bisa banyak kita, tapi pelajari ilmu sebanyak-banyaknya meskipun tidak bisa memperoleh banyak, karena kita sudah di stop oleh Quran, wa ma utitu binal ilmi illa qalilan. Usaha apapun kita tetap ilmunya sedikit, tapi pelajari sebanyak-banyaknya meskipun tidak bisa banyak, nggak bisa. Nah, ada lagi orang yang rugi di dalam hidup ini. Innal insana lafi khusrin, ini dia rugi di dalam hidup itu karena dia banyak waktunya itu bukan dipakai ilmu, bukan dipakai ibadah, tapi dipakai untuk tamanni, berandai-andai. Nah, tamanni tahu ya, tamanni bukan taroji. Kalau taroji itu kan mengharap sesuatu yang mungkin berhasilnya. Kalau tamanni mengharap sesuatu yang jauh untuk diraihnya. Kowe kok mondok tujuanmu apa, Pak? Anakmu pondok ben dadi nabi. Gimana ini? Karena kira-kira jauh dah itu ya. Mondok ben dadi apa? Nabi kan ya, masya Allah, masya Allah. Itu kejauhan. Ada orang itu saking semangatnya dengan cinta tanah air, itu anaknya mondok, saya tanya, namanya siapa Bu? Putrani pun ini Muhammad Dirgahayu Merdeka. Muhammad Dirgahayu Merdeka. Ada lagi orang itu suka Al-Quran, punya anak putri, tak tanya. Orang Sluke itu Rembang Lasem ke arah Sarang, orang desa, tapi saya baru tahu itu orang kasih nama bagus, yang kiai saja nggak mikir dong ke situ. Tak tanya itu namanya siapa putrinya ini, Indah Sidratul Muntaha. Namanya siapa? Indah Sidratul Muntaha. Satu ayat pakai nama. Subhanallah, subhanallah. Ini orang awam, tidak tahu ilmu tapi suka ilmu. Tapi ada lagi ini. Ada orang awam bikin pondok pesantren. Ketahuan oleh Kemenak ini pondok pesantren yang fiktif. Dilaporkan, saya dilapori. Pondok pesantrennya diberi nama Ashabun Nar. Karena dia orang awam. Bikin pondok pesantren dengan nama Ashabun Nar, penghuni neraka. Ini fakta. Bukan saya mengadakan, fakta. Karena ketahuan Kemenak, akhirnya dihapus, di stop. Karena bikin pondoknya dengan nama apa? Ashabun Nar, penghuni neraka. Ini orang awam. Jadi ruginya orang awam lebih besar. Nah, ruginya ulama di mana? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ruginya ulama di mana?
mohon maaf. Dulu saya kasih contoh ya. Ulama itu tugasnya apa ya kalau dalam Al-Quran? Kalau ulama ini riyadhah, tirakat, dikir, mungkin thariqah. Tapi kalau ulama utarbiyah, ulama yang mangku pondok, mangku madrasah, itu tugasnya memang mengajar. Yang memberi tugas Al-Quran. Karena dia ulama rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyina, dan tetapi jadilah kalian ulama rabbaniyin, ulama pendidik, ulama pengasuh. Bagaimana kalau ulama pengasuh? Bima kuntum tu'allimunal kitaba, mengajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab. Jadi kalau ulama cuma mengajar, jarang mutolaah, rugi. Mutolaah terus, jarang mengajar, juga rugi. Harus dua. Mengajar, tu'allimunal kitaba, mengajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab, mentelaah kitab. Jangan hanya mengajar, akhirnya tidak mutolaah, ilmunya berkurang. Mohon maaf, banyak al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Banyak ini al-ilmu apa? Nurun, ilmunya menurun. Bukan ilmu cahaya, ilmunya menurun. Jadi kita ini jangan sampai rugi. Orang berilmu jangan sampai rugi. Supaya nggak rugi apa? Ngajar tetap, nambah ilmu tetap. Coba bayangkannya. Orang yang mohon maaf seperti Said Hawa, dengan tanda kutip. Saya tidak mengatakan 100% pemikirannya benar. Said Hawa dengan tanda kutip, yang punya tafsir Al-Asas fi Tafsir, Al-Asas fi Sunnah. Ada punya kitab lagi Al-Islam. Ada kitab lagi Junduah Saqafatan wa Ahlaqa. Itu karya Said Hawa. Dia lebih banyak terpengaruh dengan Ikhwanul Muslimin. Said Kutub dalam tafsir Dhilalil Quran. Ada satu ayat saya pelajari di dalam tafsirnya itu, Al-Asas fi Tafsir, karya Said Hawa. Ketika menafsirkan kapalnya Nabi Nuh, itu kan ayatan lil alamin. Kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, Rasulullah rahmatan lil alamin. Kalau apa, perahunya Nabi Nuh apa, ayatan lil alamin. Nah, beda. Ternyata di situ beliau cerita ketika dalam penjara, ketika beliau Said Hawa dalam penjara mendengarkan berita Idaat Israel, berita dari Israel bahwa kapal Nabi Nuh itu ditemukan oleh satelit buatan Al-Aqmar As-Sinaiyah. Al-Aqmar As-Sinaiyah, yaitu satelit buatan. Tusawwirul Aqmar As-Sinaiyah, yaitu memfoto, satelit buatan itu memfoto lokasi kapalnya Nabi Nuh di Ararat, Gunung Judi, wastawat alal Judi,
letaknya tepatnya insya Allah di Armenia. Nah, ini orang Said Hawa, dia cerita, tetapi kapal ini tidak bisa dilihat sampai sekarang. Kenapa? Karena entah kalau ada yang sekarang sudah bisa melihat, karena ketika itu Armenia masih di bawah Uni Soviet, jadi ditutup oleh Uni Soviet, jangan sampai kapal itu ketahuan, karena akan membenarkan informasi agama, karena akan membenarkan informasi Islam, informasi Al-Quran, informasi Rasulullah SAW. Ditutup. Lah ini kita kalau punya satelit sendiri, bisa memfoto sendiri, bisa mempublikasikan sendiri, akan menambah iman manusia. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, akan tambah iman manusia. Maka santri, para putra-putra anak-anak kita, tafadhal, pinterkan dalam berbagai bidang. Karena apa? Akan mengungkap, akan menyampaikan kebenaran. Al-ijazul ilmi fil Quran, kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran. Al-ijazul ilmi fil sunnah, mujizat ilmiah dalam sunnah. Karena berilmu, jangan sampai rugi. Inilah ruginya orang berilmu apabila tidak berkolaborasi dengan orang yang berbidang ilmu lain. Ulama ini supaya tidak merugi, berkolaborasi dengan ulama yang bidang studinya lain untuk menambah ilmu yang kita belum tahu. Kata Al-Quran, allamal insana malam ya'lam. Allah memberi ilmu yang kita belum tahu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, yang belum tahu. Jadi harus berkolaborasi. Contoh lagi, terakhir pidato ini, karena pidato terlalu panjang, makruh bughaladah. Terakhir, di dalam tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani ada hadis, manittaqallaha arba'ina sabaha, orang yang bisa takwa bertahan ya, bersih bertahan 40 hari, 40 pagi, maksudnya 40 hari. Manittaqallaha arba'ina sabahan, 40 pagi bertahan bersih takwa 40 hari. Tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbih, akan memancar sumberan-sumberan hikmah dari hatinya. Kalau bisa bertahan soleh 40 hari, tapi berat tuh. Soleh 40 hari, kok 40 hari, 40 menit aja berat tuh. Coba kita soleh 40 hari akan mendatangkan ilmu. Tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbi, akan memancar sumberan-sumberan hikmah ilmu dari hatinya. Kalau bertahan 40 hari dia takwa, arba'ina sabahan, 40 pagi. Ini ada dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Tapi untuk bisa bertakwa 40 hari tidak mudah. Kita kiai ya, mau nyun sewu, kita kiai. Bangun pagi ini kita sudah
bersih sekali. Habis baca Quran, terus kita zikir, sholat duha. Begitu sholat duha selesai, ada tamu. Nyuwun sewu Kiai, capresnya yang menang sinten. Nah, sudah keruh lagi pikiran kita, ya kan? Pikiran kita langsung keruh lagi, kita bersihkan lagi. Jam berikutnya ada tamu lagi, ada tamu yang melaporkan yang kita nggak berkenan, keruh lagi. Ada lagi terus begitu. Maka tidak mudah untuk stabil takwa 40 hari. Nah, orang dulu kenapa ilmunya banyak, bisa memancar ilmu banyak? Karena dia sanggup takwa bukan hanya 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, maka ilmunya bersumber banyak. Tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbi, bisa bertahan ikhlas berhari-hari. Kita sulit tuh. Saya itu pernah ditanya, Kiai, sama orang jualan genteng. Jualan apa? Genteng rumah itu. Saya naik bis, sebelah saya orang jual genteng. Gus, saya mau tanya Gus, kenapa ya Kiai kok sering masuk rumah sakit? Pertanyaannya begitu. Kenapa ya Gus ya, Kiai kok sering masuk rumah sakit? Nah, saya kan tidak enak mau jawab. Saya Kiai mau jawab gimana? Saya diam. Dijawab sendiri sama dia. Karena Kiai itu kalau makan enak nggak nawari orang. Kata dia, karena kalau sedang makan enak nggak nawari orang, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang terus keruh lagi pikiran kita, Jadi Masya Allah. Oleh karena itu orang awam itu kadang-kadang bersih dari perkara yang belum tentu orang berilmu bisa bersih. Contohnya hubul jah, suka dihormati orang, itu orang awam biasanya bersih, tidak punya pikiran itu. Disuruh ngimami nggak disuruh ngimami tetap semangat jemaah. Tapi kalau kita Kiai tidak disuruh khutbah, pindah masjid. Ada kan begitu ya? Ada orangnya. Jadi memang Masya Allah, ujiannya orang berilmu, Masya Allah. Sampai Imam Suyuti dengan Imam Qustolani sama-sama walinya, sama-sama ulama besarnya, sama-sama ahli hadisnya, beliau tidak bersapa. Tapi kita jangan menganggap beliau bermusuhan. Ketika di satu taman, Imam Suyuti di dalam taman, Imam Qustolani mau sholat. Beliau katakan kepada penjaga pintu, ya sudah, saya terima tapi nggak usah masuk. Ini dua ulama besar, subhanallah. Itu dulu itu belum ada partai, belum ada mikir partai, mikir capres, mikir caleg, itu saja sudah mudah Mas. Imam Syafi'i punya murid
punya murid yang dia memposisikan diri, memprediksi diri akan menjadi khalifah Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i wafat, sayalah yang memang pantas dia akan memimpin Syafi'iyah, jamaah Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i sedunia. Saya yang layak. Begitu Imam Syafi'i mengikrarkan pengganti saya si fulan, bukan dia, akhirnya dia hijrah pindah ke madhab Abu Hanifah. Itu pernah. Nah, inilah kita orang berilmu. Na'udzubillah. Semoga kita, bang, berat, orang berilmu itu berat. Kalau orang awam tidak punya pikiran begitu, tidak punya pikiran begitu. Orang berilmu mudah berpikiran. Nah, yang repot ini, sudah nggak berilmu punya pikiran begitu. Ini repot lagi. Memang tidak punya ilmu, cita-citanya ingin khutbah, ingin ngajar, ingin tabligh, ingin dakwah. Nah, ini yang repot. Kalau ini kan orang berilmu. Nah, sudah cukup, semoga barokah. Sebagai penutup, kami ijazahkan doa yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Nah, jadi itu jasa untuk hafalan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Yassarallahu, semoga Allah memudahkan Al-Qur'ana, Quran, alayya, atas diri kami, wa a'anani, dan semoga Allah memberi pertolongan kepada kami, ala tilawati, untuk senantiasa baca Quran, wa qarrabani, dan semoga Allah mendekatkan kepada kami, kulla ba'id, apa-apa yang jauh menjadi dekat, apa-apa yang sulit menjadi mudah, apa-apa yang nggak terjangkau jadi terjangkau, apa-apa yang kelihatan nggak mungkin menjadi wujud. Yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Itu sebelum baca Quran, baca itu dulu. Sebelum menghafalkan Quran, kalau habis maghrib itu dibaca. Berapa kali? 3000 kali. 3 kali, enggak 3000 tapi 3 kali ya. Untuk kitab itu saya dapat ijazah dari ayah saya dari Kiai Hasyim Asy'ari, dari kakek saya Ki Khalil Asem, itu bapak saya, yang istrinya itu Mbak Yu kandung Bahdullah Salam. Jadi bapak saya itu bin Khalil ini yang istri Mbak Yu kandung Bahdullah Salam. Mbak Yu kandung Mahfud melahirkan Sahal Mahfud. Rais Amenu melahirkan ibu saya. Jadi ibu saya dengan Sahal Mahfud kakak beradik kandung. Ada kakak beradik kandung ya. Jadi itu Mahfud. Ayah saya punya kakak Mahfud besanan dengan Ki Satori, dengan adiknya Ki Ahsin Saho, adiknya Ki Husin, itu dapat kakak saya. Nah, itu dapat ijazah dari kakek saya Khalil, dari Kiai Mahfud Termas, juga dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Kiai Mahfud Termas, sama. Itu ijazah kitabnya begini, sudah pernah saya sampaikan di Khalbah Maimun Zubair,
Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doa saya terima. Saya terima dari ayah saya, langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari, langsung dari Syekh Mahfud Termas yang punya banyak karya kitab, Syekh Mahfud At-Turmusi, ya. Dari kakek saya juga, dari Syekh Mahfud Termas. Allahumma sakhir, ya Allah, sakhir, tundukkan lana kepada kita al-kutuba kullaha, seluruh kitab. Jadi tundukkan kepada saya seluruh kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doa, dibaca ya, dibaca. Tapi jangan lupa Fatihahnya ya tetap Mbah Hasyim, Mbah Khalil, Mbah Mahfud, terutama Mbah Mahfud, Syekh Mahfud At-Turmusi. Subhanallah, mugi-mugi barokah ya nggih. Barokah ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.